kedua tablet vagina, yang ketiga itu tablet topikal, yang keempat itu topikal, yang terakhir tablet oral. Kandungan dari clotrimazole itu yang pertama itu krimnya itu 1%, larutan topikalnya 1%, serbuk topikalnya 1%, dan tablet vaginanya itu 100 mg, 200 mg, sama 500 mg. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Clotrimazole sendiri memiliki bentuk serbuk habur, berwarna putih sampai kuning muda, melebur pada suhu lebih kurang 142 derajat Celcius yang disertai dengan penguraian. Sifat kelarutan dari clotrimazole memiliki praktis tidak larut dalam air, mudah larut dalam metanol, dalam aseton, dalam kloroform, dan dalam etanol. Sedangkan krim clotrimazole sendiri memiliki bentuk krim yang dapat dilakukan identifikasi gugus fungsinya dengan cara yang pertama, spektrofotometri inframerah. Spektrofotometri inframerah ini dapat dilakukan dengan membandingkan spektrum krim clotrimazole dengan clotrimazole murni. Yang kedua, ada uji dengan reaksi kimia. Reaksi kimia yang dapat digunakan yang pertama, reaksi asam klorida. Asam klorida ini dapat mendeteksi gugus basah seperti imidazol yang ada di clotrimazole. Yang kedua, ada uji dengan reaksi perak nitrat. Perak nitrat dapat mendeteksi keberadaan ion klorida yang terkait dengan gugus klorin yang ada di clotrimazole. Yang ketiga, ada reaksi Dragendorff. Reaksi Dragendorff ini dapat mendeteksi senyawa nitrogen organik yang terdapat pada clotrimazole. Pada senyawa clotrimazole memiliki struktur yang terdiri dari inti imidazol, gugus benzofenon, serta gugus fluoro yang terikat pada sisir fenil. Pada sifatnya, clotrimazole tidak mudah menguap pada suhu kamar, stabil pada suhu kamar dengan kondisi kering, kemudian dia tidak dapat bereaktif dengan air. Kemudian, untuk menganalisis senyawa clotrimazole, identifikasinya dapat menggunakan instrumen spektrofotometri IR. Sedangkan untuk identifikasi gugus fungsi imidazol dapat menggunakan instrumen KLT, dan untuk pencemaran dan penetapan kadar dapat menggunakan instrumen KCKT. Invalab atau Indonesian FDA Laboratory Service atau Invalabs merupakan platform layanan publik yang disediakan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional atau PPOMN di bawah pengawasan BPOM. Platform ini dirancang untuk memfasilitasi berbagai layanan laboratorium yang mendukung untuk pengawasan dan juga pengujian produk obat dan makanan di Indonesia. Si Invalabs ini menawarkan berbagai layanan yang bisa diakses oleh industri, akademisi, instansi, pemerintahan, dan laboratorium pengujian eksternal. Layanan tersebut meliputi Invalabs itu menyediakan layanan baku pembanding. Penyediaan baku pembanding ini untuk memastikan akurasi dan validitas dalam pengujian laboratorium. Lalu selanjutnya menyediakan kultur mikroba, uji provinsi, menyediakan berbagai hewan uji, lalu menyediakan berbagai macam kalibrasi, bisa meliputi in situ ataupun kalibrasi di laboratorium. Berikut ini adalah cara untuk membeli baku pembanding di website invalabs.pom.go.id. Pertama, masuk ke website Invalabs, lalu jika belum mempunyai akun, kalian isi data-data registrasi di bawah ini. Setelah itu, lalu cek baku pembanding yang akan Anda beli. Di sini contohnya adalah clotrimazole. Ternyata clotrimazole tersedia di web Invalabs. Setelah itu, kalian login di website Invalabs, lalu masuk ke layanan baku pembanding, lalu diklik form pembelian baku pembanding. Setelah itu data-data registrasi akan masuk dan kalian di sini klik cari baku pembanding. Di sini di search lagi clotrimazole, lalu pencet tambah. Setelah dicari bagaimana
Sediaan clotrimazole atau baku pembanding dari clotrimazole sendiri tersedia di website Infalab dengan bobotnya atau per vialnya itu 200 mg dengan harga yang dibanderol Rp500.000, di mana setiap harga dari baku pembanding sendiri telah diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 37 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jasa penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Harga yang ditetapkan untuk masing-masing jenis baku pembanding adalah sebesar Rp500.000. Nah, analisis yang relevan sendiri dengan bahan pada sediaan krim clotrimazole sendiri adalah analisis dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis dan densitometri, di mana dalam artikel yang berjudul analisis obat dalam berbagai bentuk sediaan dengan metode KLT oleh Topani dan kawan-kawan, yaitu dimana kromatografi lapis tipis sendiri densitometri adalah metode yang menggabungkan antara teknik kromatografi lapis tipis dan juga deteksi densitometri. Nah, dimana dalam teknik menggunakan metode ini yaitu digunakan untuk mengukur kadar zat sampel dalam suatu sediaan. Nah, dalam metode ini sampel dipisahkan pada lempeng silika gel sebagai fase diam, kemudian dideteksi menggunakan densitometer yang mengukur intensitas cahaya yang diserap atau dipantulkan oleh bercak pada sampel di KLT. Nah, fase menggunakan lempeng silika gel 60 F254 sebagai fase diamnya. Nah, silika gel sendiri bersifat polar, sedangkan senyawa dengan polaritas lebih rendah akan bergerak lebih jauh pada PET. Nah, lalu fase geraknya apa? Nah, fase geraknya sendiri terdiri dari campuran aseton dan toluen. Nah, dengan perbandingan toluen dan banding aseton yaitu 15 dan juga 10%. Nah, toluen sendiri digunakan karena bersifat nonpolar, sedangkan aseton memiliki polaritas yang sedang, sehingga fase gerak ini sangat cocok untuk memisahkan clotrimazole dari komponen senyawa dalam sampel sediaannya sendiri. Nah, untuk analisis dan hasilnya itu bagaimana? Nah, pada artikelnya, setelah pengembangan kromatografi plat KLT dikeringkan dan diamati di bawah lampu UV pada 215 nanometer, deteksi bercak clotrimazole. Nah, kadar clotrimazole dalam krim dihitung menggunakan densitometer. Metode ini sendiri juga dinilai lebih efektif karena kombinasi fase diam dan juga fase gerak yang tepat memungkinkan pemisahan clotrimazole dengan baik, memberikan juga hasil yang akurat dan juga cepat. Serta kelebihan lainnya adalah ekonomis, akurasinya tinggi, waktu pengerjaannya cepat, serta biaya yang lebih murah atau ekonomis dibandingkan dengan metode kromatografi lainnya seperti contohnya kromatografi cair, kinerja tinggi atau HPLC. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembuatan dari krim clotrimazole ini sendiri. Metode pembuatannya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu adalah metode pengemulsian langsung, dan yang kedua adalah metode dispersi padatan. Pada metode pengemulsian langsung terdiri dari dua fase, yaitu fase minyak dan fase air. Yang pertama disiapkan fase minyak, yaitu setil alkohol, stearik asid, dan minyak mineral dicampurkan menjadi satu. Lalu pada fase air yaitu aquades, gliserin, dan pengawet yang bisa digunakan dan dicampurkan menjadi satu. Fase air dan fase minyak ini dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius ini secara terpisah menggunakan cawan. Lalu fase air dan fase minyak yang telah dipanaskan ini dicampurkan perlahan sambil diaduk di atas mortar. Lalu ditambahkan larutan
Klotrimazol ini yang udah dicampurkan atau dilarutkan pada propilen glikol, lalu diaduk hingga homogen dan dikemas menjadi kemasan krim, lalu dilakukan metode analisis. Cara yang kedua yaitu metode dispersi padatan. Pada metode ini, langkah yang dilakukan yaitu klotrimazol ini ditimbang sesuai kebutuhan, lalu diserbukkan hingga serbuknya sangat halus. Lalu dispersikan klotrimazol ini di dalam fase minyak, yaitu fase minyaknya adalah petrolatum, lanolin, dan minyak mineral. Lalu dipanasin fase minyak dan fase air di atas suhu 60 derajat Celcius. Lalu ditambahin fase air dan fase minyak, lalu diaduk menjadi satu dan ditambahkan dispersi klotrimazol ini ke dalam campuran, terus mengaduk hingga diratakan. Lalu dikemas dalam wadah steril dan dilakukan metode analisis. Kemudian saya akan membahas mengenai metode analisis dari klotrimazol. Untuk analisis sendiri itu ada dua, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya senyawa klotrimazol dalam sediaan krim. Sedangkan untuk analisis kuantitatif untuk menentukan berapa kadar yang terdapat di dalam sediaan. Yang pertama, untuk metode analisis kualitatif dari klotrimazol, menurut Farmakope Indonesia tahun 2020, analisis kualitatif untuk klotrimazol yang merupakan turunan dari kelompok imidazol, analisis dilakukan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Di dalam kromatografi lapis tipis ini, fase gerak yang digunakan berupa campuran dari metanol dan kloroform dengan perbandingan 3:2. Kemudian untuk larutan bakunya, ini dengan menggunakan imidazol yang kemudian dilarutkan dan diecerkan dengan kloroform hingga kadarnya itu 500 mikrogram per mililiter. Kemudian untuk larutan ujinya ditimbang imidazol itu sejumlah zat, kemudian dilarutkan dan diencerkan dengan kloroform hingga kadarnya itu kurang lebih 100 mg per mililiter. Untuk prosedurnya adalah dengan menetolkan masing-masing 5 mikroliter larutan baku dan larutan uji pada lempeng kromatografi silika gel yang tebalnya itu 0,25 mm. Kemudian totolan itu dibiarkan untuk mengering, kemudian lempeng itu dimasukkan ke dalam bejana kromatografi yang sebelumnya sudah dijenuhkan. Kemudian fase gerak itu dibiarkan merambat hingga kurang lebih 3/3 dari tinggi lempeng. Kemudian lempeng diangkat dan ditandai batas hasil rambatan. Kemudian dibiarkan kering di udara selama 5 menit dan ditempatkan lempeng itu dalam bejana tertutup yang berisi cawan dengan 100 gram iodium. Kemudian dibiarkan kurang lebih 1 jam atau 60 menit. Kemudian lempeng diangkat dan diamati hasil kromatogramnya. Hasilnya itu adalah berupa bercak berwarna coklat yang diperoleh dari larutan uji dengan RF yang sesuai. Kemudian untuk bercak dari larutan baku itu tidak lebih besar dalam ukuran dan intensitas daripada bercak utama dari larutan baku.